Selamat pagi Jemaat GKI Salatiga dan teman-teman seiman yang mendengarkan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga ini. Hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha baik dan setia, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami jalani hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam ketika kami beristirahat. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu itu menguatkan dan memberikan penghiburan bagi kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pagi ini bertema Allahku Maha Tahu. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Mazmur 139, semua ayatnya, yakni ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Namun karena cukup panjang, saya tidak akan membacakan semuanya. Dan saya berharap saudara-saudara membaca sendiri Mazmur yang sangat indah ini. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan ayat 13 dan 14 saja yang berbunyi, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Mazmur ini diberi judul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Apa yang hendak dikatakan pemazmur dalam Mazmur ini? Ia mengatakan bahwa tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Kemana saja pemazmur pergi, Allah hadir di sana. Bahkan sebelum pemazmur dilahirkan dan masih berada dalam kandungan, Allah mengetahuinya. Tidak ada satu tempat pun di seluruh muka bumi yang Allah tidak hadir. Kegelapan juga tidak dapat menutupinya. Bacalah seluruh ayat dalam Mazmur ini, dan kita akan benar-benar takjub akan kemahatauannya. Apa maksud pemazmur ketika ia mengatakan bahwa Allah Maha Tahu dan tidak satu pun yang tersembunyi baginya? Seringkali kemahatauan Allah dimengerti dan membawa pesan agar manusia selalu ingat akan perbuatannya. Jangan sampai manusia melakukan perbuatan yang tidak baik atau yang jahat, karena Allah selalu melihat orang yang orang lain tidak bisa melihatnya. Jika demikian halnya, Allah dipandang sebagai seorang hakim yang selalu mengintai dan mengamati tingkah laku kita. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita sadar bahwa hal itu memang baik untuk dilakukan, namun lebih karena kita takut hukuman bila kita tidak melakukannya. Anak-anak sekolah minggu sering diajari lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Sejak kecil, orang dididik untuk tidak berbuat jahat karena ada ancaman hukuman. Apakah pesan seperti ini yang ingin disampaikan pemazmur? Agaknya bukan. Allah yang Maha Tahu tidak dipandangnya sebagai seorang hakim yang selalu mengamati manusia dan siap untuk menghukumnya bila manusia berbuat salah. Pemazmur mengakui Allah yang Maha Tahu dengan perasaan takjub dan rasa syukur.
betapa Allah Maha Tahu dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Misalnya saja, pemazmur mengatakan bahwa kejadiannya sebagai seorang manusia sangat menakjubkan. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahkan tentang jalan hidup selanjutnya, Allah pun mengetahuinya. Ayat 16 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sungguh ini semua mengagumkannya, dan pemazmur sangat bersyukur. Saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan hal ini dalam hidup kita? Yakni bahwa hidup kita telah direncanakan dengan sangat sempurna oleh Allah yang Maha Tahu. Dan juga hari-hari dan tahun-tahun yang akan kita jalani, semuanya diketahui olehnya. Bila kita dapat menghayati kemahatauan Allah sebagaimana yang dihayati pemazmur, hidup kita akan menjadi sangat berarti, dan kita dapat menjalaninya dengan hati yang gembira dan dipenuhi rasa syukur. Atau kita menyesal bahwa kita dilahirkan ke dunia ini oleh orang tua kita, menjalani hidup yang berat, dan merasa tidak pernah menikmati hal yang baik dan menyenangkan. Sekali lagi, marilah kita merenungkan semua yang dikatakan firman Tuhan ini, sehingga kita dapat mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kita. Bagi orang-orang muda, bergembira dan bersyukurlah, karena mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakanmu adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan Ia juga mengetahui masa depanmu. Yakinlah juga bahwa Allah yang Maha Tahu itu adalah juga Allah yang Maha Baik, yang memiliki rencana yang baik untuk hidupmu. Ia juga mengetahui kesulitan dan pergumulan yang sedang Anda hadapi. Tetaplah berjuang dan berusaha, karena semua itu akan membawa kebaikan untuk hidupmu. Bagi mereka yang telah lanjut usia, tentunya dengan merenungkan kehidupan kita masing-masing, kita juga akan kagum pada kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengingat masa lalu ketika kita masih kanak-kanak, bertumbuh menjadi dewasa, dan kini telah menjadi lansia, mengalami berbagai macam pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Bukankah pada akhirnya kita mengakui kebaikan Tuhan yang telah menuntun dan memberkati kita selama ini? Firman ini sungguh-sungguh memberikan sukacita dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun hidup tidak selalu mudah, banyak perjuangan dan pergumulan, Allah mengetahuinya, dan Ia tidak pernah bermaksud jahat kepada kita. Ia adalah Allah yang Maha Tahu dan juga Allah yang Maha Baik. Jika Allah telah memberikan hidup kepada kita, yakinlah bahwa Ia akan memelihara hidup kita juga. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi Allah. Jika kita mengalami kesusahan, Ia juga tahu dan tidak membiarkan kita. Marilah kita hayati firman Tuhan ini, dan marilah kita jalani kehidupan kita dengan penuh ketakjuban kepadanya, dan menghadapi segala tantangan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami takjub ya Tuhan akan kemahatauan-Mu yang mengetahui dan mengenal kami sedalam-dalamnya.
Kami serahkan diri kami kepadamu dalam menjalani kehidupan hari ini dan juga hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami berserah. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.